Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah sebelumnya kan kita telah melakukan sesi konseling yang pertama di minggu kemarin. Nah saya ingin mencoba bertanya perubahan positif apa yang terjadi pada diri Melan sejak terakhir kita ketemu. Saya bisa mengubah pikiran negatif saya menjadi pikiran positif. Misalkan kayak ya dia kan penumpang saya nggak kasih tahu dengan saya menyentak gitu. Jadi kayak ya Allah iya kenapa gitu. Sisi negatifnya ya emang dia nyentak. Sisi positifnya ya dia butuh bantuan, tolong bantuin gitu. Jadi gak overthinking, gak mikiran orang tua yang negatif doang. Oke, jadi Melan ini merasa menjadi diri yang baru ya, yang bisa mengubah pikiran negatifnya itu menjadi pikiran yang positif. Nah, adakah pengalaman seminggu kemarin ini yang meyakinkan diri kamu bahwa menjadi orang yang baru? Nah kan biasanya aku tuh kalau ada masalah terus terlalu ya yang minggu kemarin juga terus terlalu. Nah waktu itu teh kan aku udah cerita ke teteh pas di chat ada pembina school aku namanya Mr. Ridwan atau Mr. Watch. Aku suka banget panggilnya yang Mr. Ridwan gitu. Dia itu habis main biliar sama cowok aku. Terus si pembina school itu kamu tulan jadi sama Melan Ji katanya. Terus kata sama aku iya jadi gitu kan. Terus kata pembina aku udah nggak usah sama dia jangan, soalnya dia mah kayak orangnya nyapain banget pasti gampang sakit hati gitu. Kayak aku tes strict parent gitu kan. Terus aku sedih. Terus pas habis buang biliar cowok aku tuh bilang ke aku kayak gini gitu kata Pak Moj. Terus kataku tapi emang benar juga aku nyampein gitu asli. Terus emang aku juga gampang sakit hati gitu. Terus waktu itu merasa tidak pantas ya udah begitu teh udah yang waktu itu mau udahan pas malam itu. Terus dia terus kata dia tuh mikiran parah aku geras oke gitu tuh gitu. Aku teh udah gak jadi udahan sama dia teh. Pas sungguhnya aku teh mikir ya mungkin karena sifat aku emangnya membuat dia capek gitu kan. Aku berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih sabar karena aku teh minggu besok kan ada mau penyematan. Terus itunya yang alumni-nya itu hadir katanya. Terus cowok aku tuh gak hadir ya karena ada kegiatan yang lain gitu, kegiatan training apalah katanya. Terus aku tuh marah karena dia gak hadir. Aku tuh sebenarnya pengen marah cuma kan ingat perkataan Pak Bos kamu tuh jangan nyampein. Ya udah jadi oh ya udah. Terus kata dia tuh kayak speaker wah tumben kamu kayak gini gitu kan, biasanya juga ngamuk-ngamuk gitu. Terus aku tuh kayak wah ternyata enak juga ya buat orang lain merasa nyaman gitu. Jadi gitu. Oke, jadi pada saat perkataan itu sampai ke kamu, mungkin kamu merasa insecure ya dengan yang kekurangan yang ada di diri kamu seperti itu. Nah, tapi kamu ini luar biasa Mel, berarti seolah terjadi keajaiban pada diri Mel gitu. Seperti yang kita bicarakan pada sesi sebelumnya, kamu akan mengubah pikiran negatifnya menjadi pikiran yang positif. Seperti itu. Nah, tadi kan seolah ada keajaiban ya pada diri Anda, bisa dibicarakan seperti apa? Terus dia aku teh sekarang teh asal teh tingkat sabar tuh setipis tuh sekarang dia setebal buku gak tebal banget sih kayak buku yang tipis gitu. Cukup hebat ya Mel, Melan ini mampu untuk melakukan hal itu. Saya penasaran apa yang mampu membuat diri Melan ini memiliki energi yang baru. Ya karena tekan aku tuh mau berubah jangan kayak gini wae atau karena aku tuh udah dibantu sama teteh ya kasihan juga sama teteh kalau aku gak berubah gitu. Baik, jadi mungkin Melan ini akan lebih fokus pada keberhasilan yang pernah Melan capai dan itu mendorong Melan untuk melakukan berpikir dari pikiran negatif menjadi pikiran positif gitu, seperti itu ya. Berarti Mela ini mampu mengerjakan semua tugas yang kemarin dibicarakan. Mampu.
Oke, baik. Nah, jika seandainya diskalakan ya Mel, dari 0 sampai 10, di mana 0 ini adalah kondisi yang buruk. Kondisi yang buruk, Melan ini merasa sangat tingkat pikiran negatifnya itu rendah sekali. Sedangkan 10 itu adalah kondisi di mana Melan ini sangat berpikir positif seperti itu. Nah, jika diskalakan ada di skala mana? 7. Skala 7. Aku udah teleponan loh sama yang pembeli aku, terus aku udah baikan sama dia. Ternyata emang cara bercanda dia tuh kayak gitu. Oke. Luar biasa ya Melan, berarti Melan mampu untuk naik 2 poin ke atas. Sebelumnya itu kan di poin 5 ya. Oke, nah dalam catatan saya kemarin Melan ini berada di angka 5 dan sekarang mampu untuk naik ke angka 7. Nah, apa yang membuat Melan mampu naik 2 poin ke atas? Ya kan aku harus berubah, aku harus berubah gitu. Ya pertama yang tekad yang kuat, terus aku juga capek gitu, yang aku jadi egois mulu, capek sendiri mikir aduh para ragu. Mama juga ngomong kamu ngapain ke UNTAS, terus aku jawab kayak tes psikolog gitu lah, kayak konseling. Pas itu pikiran pete para ragu yang mama itu namanya itu di pikiran sudah sama digituin aku teh. Pokoknya sama mama teh ya kamu harus berubah gini ya, dia gak tahu gitu aku yang asli gimana, maksudnya bukan aku palsu ya, emang aku mau nunjukin aku yang terbaik di orang-orang ya. Makanya aku teh kayak gitu, aku teh support sama mama jangan kayak gitu, soalnya dia juga pas muda ngerasain kayak gitu. Udah mama juga udah ngerasain, aku juga udah didukung teteh, aku juga udah ditekan sendiri gitu, ada cowok kayak support aku, jadi ya udah tinggal akunya gitu yang mau, ya udah gitu. Oh, tapi Mama Melan tidak mempermasalahkan. Tidak. Ya, saya baik. Nah, Melan, di sini ada buku. Coba. Sekarang saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin Melan membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Nah, jika seandainya buku ini diumpamakan sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup Melan. Jadi saya ingin Melan membuka bagian halaman yang menceritakan tentang masalah yang Melan bicarakan ke saya tuntas, dan Melan mampu mencapai tujuan yang Melan inginkan. Dan sebelum membuka halaman itu, saya ingin Melan tutup mata. Melan tutup mata dan biarkan Melan relax dan lebih nyaman. Udah relax. Baik, nah sekarang silahkan Melan buka halaman dari buku kehidupan Melan yang menceritakan kisah kesuksesan Melan. Tutup aja matanya. Buka gak teh? Ya, buka halaman. Oke, perumpamaan bisa. Kamu baru lagi matanya dulu. Gini, ini tuh buku perumpamaan. Dimana kamu sambil ngeram dulu, kan aku bilang kayak silahkan Melan buka halaman kehidupan Melan, terus menceritakan kesuksesan Melan gitu di masa lalu. Melan buka. Nah, terus aku nanya lagi nih, sekarang saya ingin Melan membuka mata dan fokus pada halaman yang buku Melan buka. Oh, ini mata. Boleh ya? Ini dari aku. Nah, oke, Melan. Sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan yang mungkin Melan membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Nah, jika seandainya buku ini diumpamakan sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup Melan, saya ingin Melan membuka bagian halaman yang menceritakan tentang masalah yang Melan bicarakan ke saya itu dengan tuntas, dan Melan mampu mencapai tujuan yang Melan inginkan. Dan sebelum membuka halaman itu, saya ingin Melan tutup mata dan biarkan Melan rileks dan nyaman. Nah, sekarang silahkan Melan buka halaman dari buku kehidupan Melan yang menceritakan kisah kesuksesan Melan. Oke, halaman ini. Baik, sekarang saya ingin Melan membuka mata Melan,
membuka mata Melan dan fokus pada halaman buku yang Melan buka. Nah, apa cerita yang Melan lihat pada halaman itu? Kehidupan. Ya, jadi kan saya ingin tadi kan kamu tuh membuka halaman dan bicarakan, ceritakan tentang masalah yang Melan bicarakan saya itu tuntas, dan Melan itu mampu gitu mencapai tujuan yang Melan inginkan. Nah, sekarang silahkan Melan, apa yang Melan lihat dari buku itu, dari halaman itu, dan apa cerita yang Melan lihat pada halaman itu. Nah, aku tuh udah berubah pikiran, jadi asalnya tuh negatif jadi positif. Aku juga udah menyesuaikan diri, adaptasi diri sama orang lain kan. Itu dia itu bercanda, oh mungkin gaya bercandanya kayak gitu. Ya aku kata Pak Mas, aku orangnya gampang sakit hati. Terus orang-orang lain juga ngomongin kayak gitu. Aku berusaha untuk ya bercanda seperti gaya mereka gitu kan. Meski aku menghiraukan, bukan menghiraukan kayak oh mungkin dia mah kayak gitu, menyesuaikan sama dia gitu. Terus juga aku udah berani gak takut lagi gitu, kayak aku kan sama guru disuruh buat kasih makan kucing. Aku tuh awalnya tuh takut ih siapa itu mau kasih makan kucing, karena udah baju guru aku sekarang nggak menghiraukan hal tersebut. Ternyata hasilnya itu deh si siswa teh malah pada suka liatnya gini. Kukira kayak ih siapa, kukira ternyata itu tuh seburuk hal yang aku kira gitu. Oke, tadi kan Melan mengatakan menyesuaikan diri. Nah, menyesuaikan diri itu menyesuaikan diri yang seperti apa yang tercetak di halaman? Menyesuaikan diri kayak misalkan dia tuh orangnya serius. Nah aku tuh ya udah kalau sama dia mah gak boleh banyak bercanda gitu kan, harus bener gitu kan. Misalkan orangnya tuh bercandaan, ya udah sama dia mah santai, humble gitu. Terus kalau orang yang maaf ya bercandanya berlebihan, dan kita juga humble santai bisa, cuma bercandaan biasa juga kayak dia bisa. Cuma aku lebih milih ya udah asik aja, humble aja gak, soalnya aku bukan tipe orang yang gampang bercandaan. Oke, nah kalau boleh tahu apa sih judul atau tema cerita yang menggambarkan perasaan Melan pada halaman ini? Ayo berubah. Baik, menarik sekali ya. Apa sih yang berbeda cerita ini dari cerita Melan yang lain? Ya karena ini aku bener-bener niat loh ya aku mau berubah gitu udah. Soalnya kan aku mau dulu berubah tapi gak istiqomah gitu kan. Sekarang aku ya emang sih ada turun naiknya, cuma kan aku tadi dukung gitu ya, aku tuh merasa di support gitu buat berubah. Jadi aku tuh merasa aku tuh gak sendiri gitu, ayo bisa gitu. Baik, apa sih yang paling Melan rasakan yang berbeda pada cerita ini? Pertama ya aku tuh berusaha untuk, kan aku orangnya egois ya kan aku waktu itu teh. Terus kata cowokku perubahan aku yang dulu sama yang sekarang bagus, jadi aku tuh kayak lebih sabar, kayak lebih memaklumi gitu kan. Misalnya aku tuh pengen ini harus kayak gini gitu, kamu harus kayak itu ya harus kayak gitu. Sekarang lebih kayak mikirin perasaan orang lain, oh pendapat kamu kayak gini ya, oh iya gitu. Kalau ya udah aku maklumin kan, kamu nyamannya kayak gitu. Nah, dalam cerita ini siapakah orang yang pertama kali yang menyadari bahwa Melan ini sudah berubah menjadi percaya diri? Cowokku sendiri. Cowok Melan sendiri ya. Nah, apa sih yang cowok Melan yang sadari bahwa Melan ini sudah berubah menjadi seseorang yang mungkin lebih berpikir positif? Iya, soalnya waktu itu tuh aku tuh bener-bener berkepanjangan overthinking, bilang aku tuh kayak gini. Pokoknya aku tuh emang bener bikin dia capek. Tapi pas waktu itu aku minta maaf pas subuh wah kok tumben gitu kata dia tuh, wah ternyata pas aku tuh berkepanjangan, oh udah kayak gini tuh bagus seperti gitu kata dia tuh. Oke. Kira-kira apa yang cowok Melan katakan gitu ketika melihat Melan ini yang memang sudah berubah?
wah bagus, kamu beda daripada yang sebelumnya. Kan kamu bilang kamu egois, ya emang sih kamu egois, cuma menurut aku yang kayak gini tuh emang bagus gitu. Oke. Nah, pada saat Melan mendengarkan kata-kata dari cowok Melan gitu, apa yang Melan rasakan? Aku kayak istimewa. Baik, jadi ada rasa bahagia ya yang Melan rasakan. Nah, jika dirasakan di bagian tubuh manakah yang Melan rasakan rasa istimewa itu? Bagian Biasanya tuh bagian pipi atau bagian bibir, soalnya kan aku tuh kayak kalau seneng ya gak bisa nahan, kayak senyum aja gitu, pokoknya itu kayak Jadi di bagian pipi, lebih ke bagian pipi gitu, seperti itu. Baik, nah sekarang saya ingin Melan fokus pada perasaan itu di bagian tubuh, berarti di pipi ya. Saya ingin Melan fokus kepada bagian pipi, dan sekarang Melan boleh tutup mata Melan dan rasakan benar perasaan bahagia itu. Boleh nih pegang pipi. Rasakan perasaan bahagia itu, dan saya ingin bertanya, apakah perasaan bahagia itu besar atau kecil? gede soalnya aku gemuk. Besar ya. Nah, bahagia itu besar. Nah, apakah berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak berbentuk. Tidak berbentuk. Baik, tidak berbentuk. Dan apakah berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Berwarna. Baik, jika berwarna apa? Warna kesukaanku sih yang pink tapi gonjreng gitu, kayak pink buku ini nih. Pink soft gitu ya. Oke, nah. Baik, sekarang Melan fokus pada perasaan bahagia yang begitu besar, yang tidak berbentuk tetapi memiliki warna pink soft. Dan adakah sensasi perasaan ini pernah Melan alami di masa lalu Melan? Pernah sih, cuma itu dulu banget. Boleh saya tahu persisnya kapan? Nah karena waktu itu teh sama belum punya adik ya, bertiga, aku mama bapak. Aku teh ke Jogja waktu itu teh, aku tuh bener-bener seneng waktu itu. Aku teh ke masjid, pokoknya kayak lari-larian, kayak belum ada beban, yang masih kecil. Terus aku teh dibeliin gelang, pokoknya kayak kayak seneng gitu. Terus dibeliin baju yang I love Jogja, teteh tahu kan? Iya, iya. Nah, untuk kejadiannya itu Melan kan masih kecil ya. Kira-kira di usia atau kelas berapa? Itu tidak, cuma kan belum TK, belum PAUD juga. Terus aku kan kayak inget gitu, kayak momen-momen yang bikin nyenengin aku, emang inget. Cuma kan aku, orang-orang bilang orang kecil mah pas waktu kecil mah gak inget, tapi aku inget lah. Baik, mungkin daya ingat Melan ini kuat ya, karena masih mengingat masa-masa kecil. Nah, apa yang berbeda pada diri Melan saat itu? Soalnya aku waktu itu teh gak mikirin apa-apa gitu, kayak plong aja gitu. Kalau bebas ya lari, tinggal lari gitu ya kan. Kalau tinggal teriak, tinggal teriak gitu, senyum. Kalau sekarang kan asal lebih tekanan ke orang-orang gitu, lebih mikirin perkataan orang-orang. Kalau dulu tuh emang bener-bener kayak aku tuh bebas jadi diri sendiri gitu. Punya ya enak lah waktu kecil, ya enak dewasa. Oke, mungkin di masa kecil itu Melan masih bisa memikirkan hal-hal positif ya, belum terlalu mengenal hal-hal negatif, pikiran hal negatif seperti itu. Nah, apa sih yang membuat Melan ini merasa menjadi diri sendiri atau ia bisa berpikir positif? Aku waktu kecil kan aku bebas mengeksplor diri gitu kan, tanpa dikhawatirkan orang lain. Aku juga bebas gambar-gambar tanpa ada komentar, kurang gini, kurang kayak gitu. Kalau kecil aku dibiarin sendiri, emang bener-bener aku kayak dibiarin sendiri. Kayak misalkan kamu gambar rambut, terus aku tuh bebas warna ini, mau warna apa gitu, warna hitam terserah, warna pink terserah. Biasanya aku tuh acak-acakan, cuma yang menurut aku bagus aja gitu. Oke, jadi rasa berpikir positif dan percaya diri Melan itu muncul karena memang Melan sendiri tidak menghiraukan perkataan orang lain. Jadi
memang betul-betul menjadi diri sendiri ya, seperti itu. Nah baik, sekarang saya ingin Melan fokus kembali pada perasaan bahagia itu dan bawa kembali sensasi perasaan ini ke pengalaman masa lalu atau masa kecil. Adakah pengalaman lain selain itu? Oh iya, aku teh kan itu mah waktu PAUD gak tau teh kayak aku teh pidato ya kan. Pokoknya aku teh pada waktu dulu teh paling seneng pidato, soalnya kan public speaking aku bagus. Terus kata orang-orang kayak, wah bisa nih hidung budak letik cina. Pokoknya kayak aku teh nganggep orang lain tuh muji aku cuy. Nah waktu itu teh terus aku teh kayak seneng gitu, ya aku dulu emang jujur senang dipuji gitu. Terus perform aku juga bener-bener totalitas, gak mikirin orang lain gitu, kayak takut di komen ini, takut di komen itu. Enggak, aku waktu kecil ya enjoy aja, pidato aja, nyanyi aja gitu. Baik, nah persisnya berarti perasaan bahagia itu muncul pada saat kamu PAUD ya? Pada saat Melan usia PAUD. Nah kira-kira usia PAUD itu Melan waktu itu usia berapa? Em, 5 tahunan ada. Oke, 5 tahun. Apa yang terjadi pada usia Melan yang 5 tahun? Aku kayak merasa bebas itu, kayak dibebasin. Terus aku teh masih, karena aku masih kecil jadi aku teh masih disayang mama gitu. Jadi aku teh mau jajan ya tinggal jajan waktu itu teh, padahal jam pelajaran gitu kan. Kalau sekarang gak bisa. Baik, nah apa yang berbeda pada diri Melan pada saat itu? Pokoknya aku teh waktu itu teh kayak lebih enjoy, lebih ke pikirin dari aku sendiri gitu ya kan. Aku juga berpikir respon orang lain kepada aku itu positif, sangat positif. Malahan waktu itu ya aku teh gak pernah mikir pandangan buruk orang lain ke aku gitu, selalu positif gitu. Setiap aku ketemu orang lain ya vibe-nya ya positif aja gitu sama dia. Kalau sekarang kan mungkin karena wah ini mah muka-mukanya kayak gini, muka-muka cabul misalkan. Kalau cowok muka serem kayak gini mah pasti preman gitu. Kalau sekarang mah, kalau dulu kan enggak, aku menganggap semua orang baik. Oke, eh, dan apa sih yang Melan pikirkan saat itu sehingga Melan itu memang benar-benar berpikir positif terhadap semua orang? Yang aku pikirin waktu itu ya gimana ya, aku percaya pada diri sendiri, aku udah ngelakuin yang baik gitu. Terus orang lain juga pasti responnya positif, jadi aku tuh gak mikirin. Pokoknya waktu itu tuh gak ada lah istilah di apa namanya diteriakin gitu. Kayak kan waktu SMK atau SMP mah pernah diteriakin karena aku salah. Kalau aku salah juga paling dimaklumin gak sih, kayaknya masih kecil. Oke, pada saat pikiran itu muncul, Melan ini menjadi lebih apa ya namanya, lebih memang benar-benar tidak memandang semua itu berbeda ya, semua orang itu berbeda. Yeah. Oke, hebat sekali ya, ternyata banyak sekali pengalaman keberhasilan yang pernah Melan capai sebelumnya. Nah, selain pengalaman Melan waktu di usia 5 tahun atau pada saat Melan PAUD gitu, adakah pengalaman lain yang membuat Melan bahagia? Pokoknya pas aku misalkan aku presentasi, aku seneng karena hasil aku puas. Meski aku gak mikirin ya waktu itu teh, waktu presentasi di SMP gak mikir kayak pemikiran orang lain negatif ke aku gitu, jarang gitu. Emang ada sih, cuma gak segede ini gitu waktu itu teh. Aku teh enjoy aja we. Pokoknya aku teh tipe yang hal-hal yang paling seneng teh ya kayak public speaking, kayak aku pidato atau aku puisi atau aku storytelling. Kan storytelling tuh kayak cerita tapi bahasa Inggris itu. Pokoknya aku tuh bener-bener seneng hal-hal yang kayak gitu, yang hal-hal yang buat aku speak. Pokoknya yang speak aku suka. Oke, jadi Melan ini memang sangat menyukai tampil di depan orang ya, seperti itu. Iya. Oke, boleh dibuka lagi.
Melan, sekarang saya ingin bertanya lagi, jika seandainya ada skala dari 0 sampai 10 di mana 0 itu adalah Melan sangat terpuruk dan 10 itu adalah kondisi yang terbaik di mana Melan sangat berpikir positif dan percaya diri. Ada di skala berapa posisi Melan saat ini? 8. Posisi 8. Oh, berarti luar biasa ya, karena Melan ini mampu mencapai satu angka ke atas. Nah, bagaimana Melan mampu mencapai angka 8? Aku berusaha merubah suasana, kayak aku tinggalin lah aku yang dulu yang overthinking ya, ayo balik ke masa lalu dimana aku bisa percaya diri lagi, gimana aku menganggap semua orang itu baik, soalnya kan ada emang mereka jahat, cuma kan ada sisi positifnya, kita bisa lihat sisi positifnya, jangan sisi negatifnya doang gitu. Ya, jadi Melan ini berpikir bahwasanya Melan itu mampu untuk meyakinkan diri sendiri, ya, seperti itu. Nah, sekarang kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri Melan agar Melan dapat naik 1 poin lagi ke atas? Aku harus tingkatin skill yang itu sih, yang aku harus menyesuaikan ke orang lain, terus aku juga harus merubah negatif jadi ke positif, aku juga berhenti jadi pribadi yang egois, dan aku juga harus dengerin pendapat orang lain, kayak orang lain yang maunya begitu, oh ya udah gini. Nah, oke. Apa sih maksudnya dari tingkah laku egois kamu? Sebenarnya ya tingkah egois aku itu enggak ke semua orang, cuma ke orang-orang tertentu, kayak ke cowok aku, ke temen aku gitu, pokoknya spesial buat cowok aku ya, yang buruk-buruknya doang dia tahu gitu, aku tuh egois ya, aku tuh mau yang ini kamu harus turutin gitu, aku juga mau ini kamu harus turutin. Nah, aku biasanya egoisnya yang kayak gitu sih, aku gak peduli mau pendapat dia apa gitu, pokoknya ya aku mau itu ya kamu harus kayak gitu gitu. Apa sih efek yang paling Melan rasakan gitu ketika memang keinginan Melan itu tercapai gitu? Ya aku emang merasa puas, tapi di sisi lain aku juga gak enak juga lihat dia kayak emang terpaksa, tapi kayak gak enak juga feeling gitu. Tapi pas aku udah oh ya udah kamu gini ya gitu, ya udah agak apa aku maklumin, emang sih aku kecewa sama karena gak diturutin, tapi asli itu karena orang-orang kayak bahagia gitu, aku juga kayaknya wah gitu, ini rasanya enak banget, gak kayak aku yang egois gitu. Nah, kira-kira apalagi yang perlu terjadi pada diri Melan agar mampu naik 1 poin ke atas? Ya kalau perlu terjadi sih ya aku tuh punya satu teman, dia tuh benar-benar jadi cerminan, bukan cerminan sih, kayak aku tuh mau jadi dia gitu. Dia tuh orangnya sopan gitu, tapi sopannya bisa akrab sama orang-orang yang toksik gitu. Aku juga mau kayak gitu, bukan berarti aku mau jadi orang yang toksik ya, aku tuh mau mau berkomunikasi sama orang-orang yang kurang, kan mereka juga misalkan yang kata teteh tadi ya kan, yang pasti pengaruh orang tuanya yang kayak gitu, berarti oh maklumin aja, berarti orang tuanya kayak gitu. Aku mah biasanya kalau misalkan orangnya gak serk gitu, ya udah emang sih di luar dianggap teman, cuma pas di ke diri aku sendiri bukan dia membuat teman, jangan gitu. Oke, jadi tadi saya mendengar Melan itu ingin mengikuti gaya teman atau sebagai cerminan saja? Ya aku dia. Oke. Baik, selain itu kira-kira apa tindakan yang berbeda yang perlu Melan lakukan supaya bisa naik ke atas? Pokoknya ya aku tuh harus lebih percaya diri lagi, ayo terus jangan jadi pemalas. Oke, ingin menjadi lebih percaya diri lagi dan tidak pemalas. Nah, kira-kira latihannya itu dengan cara apa? Kalau yang percaya diri jelas ya, kalau aku jangan mikirin orang lain gitu ya, cuma yang kalau jadi pemalas, aku tuh kayaknya harus nulis waktu deh, misalkan jam aku bangun dulu, aku kayak gini pas sebelum besok aku bangun jam 4 aku nyuci
habis nyuci aku mandi, habis mandi ya udah 1H. Kalau malas ya lagi males, kalau enggak ya enggak berangkat sekolah. Pokoknya pas jam kos aku si paling ambis ngerjain tugas. Kalau sekarang mah tetap FYP ya kan. Kayak luar biasa ya. Memang banyak sekali gitu latihan yang Melan lakukan agar tidak malas, tapi ya sekarang perubahan itu ada gitu. Baik, adakah hal lain yang ingin perlu Melan lakukan agar bisa naik ke atas? Sebenarnya ya aku tuh harus paham emosi aku, cuma kalau aku benar-benar gak paham emosi aku asli. Kalau aku lagi marah, cuma aku rada kayak kecewa juga, terus aku juga agak sedih juga. Terus aku teh ada di mana waktu hari aku tadi tanya kamu kenapa, aku teh duka, orang lagi bingung secara gitu. Aku teh pengen bisa memahami itu sih. Oke, baik. Nah, sebelumnya di sesi kemarin itu kan ya kita ada homework ya, dimana Melan ini bisa mengubah pikiran negatif Melan menjadi pikiran yang lebih positif. Dan tadi pun Melan sudah menceritakan tugas-tugas itu. Nah, ternyata Melan ini menemukan solusi-solusi yang dapat Melan lakukan untuk membuat perubahan pada diri Melan. Nah, baik, kira-kira apa yang perlu Melan lakukan dalam seminggu ini supaya dapat mempercepat Melan mencapai tujuan yang Melan ingin? Aku yang asal kemampuan yang minggu lalu lagi, soalnya ya gitu juga menurut aku belum 100% gitu. Jadi aku harus terus ya yang membawa yang aku menjadi sahabat, tidak egois. Aku juga bisa komunikasi sama orang-orang yang toksik dengan cara ya udah nyesuaiin sama mereka. Aku harus mengasah yang itu gitu biar aku kedepannya lebih cool lagi gitu. Oke, kira-kira pada saat kamu mencoba mengasah kemampuan kamu untuk berpikir lebih positif itu apa yang perlu kamu lakukan? Positif ya aku teh harus nenangin diri dah, soalnya kan waktu pas berantem sama cowok aku tuh kan malam, paginya tuh aku tuh kayak merenung gitu, ya mau jangan kayak gini. Aku lebih kesalahan aku, oh iya aku bikin capek selama ini, oh gitu itu berarti salah aku. Lebih ke introspeksi lah, merenung diri, cuma aku butuh waktu buat itu. Oke, memang lebih introspeksi pada diri sendiri ya. Baik, nah terus apalagi yang perlu Melan lakukan supaya dapat mempercepat Melan mencapai tujuan tersebut? Aku harus misalkan aku gak jadi malas gitu. Aku misalkan hari ini ya, soalnya aku tuh bahwa hari ini teh jadwal aku sama teteh terus pulang dari ini aku masak sama teman buat tugas PKK. Besok karena penyembatannya diundur minggu besok juga, aku mau kerjain tugas-tugas aku yang belum ya kan sampai selesai. Insya Allah aku tuntut. Abis gitu teh aku teh kan punya quality time sama temen aku sendiri. Terus sama temen teh biasanya aku suka beres-beres rumah, atau misalkan beres-beres rumah dulu baru ngerjain tugas, baru ke temen. Kalau dibalik-balik juga bisa, tergantung mode. Oke, mungkin itu untuk mengatur waktu Melan ya. Nah, saya ingin bertanya itu yang pikiran negatif dan pikiran positif itu apa yang perlu Melan lakukan supaya dapat mempercepat Melan untuk mencapai tujuan tersebut? Asalnya ke negatif jadi positif Ya, kan sebelumnya tugasnya seperti itu. Nah, saya ingin tahu caranya untuk minggu selanjutnya seperti apa. caranya beda lagi atau sama nih? Tergantung Melan. Aku mau cara yang sama sih, soalnya kayak Oke, baik, mungkin ingin lebih diperdalam lagi ya dari cara-cara yang kemarin. Nah, terus apalagi yang dapat Melan lakukan? pokoknya aku harus bangun pagi-pagi ya. Terus aku teh minta ke Allah, ya Allah aku teh mau berubah, tolong bantu aku gitu. Baik, memang nah ini meminta pertolongan kepada yang maha kuasa ya seperti itu. Baik, nah
Melan, di sesi kali ini sebelum mengakhiri, sama seperti sesi sebelumnya, saya ingin Melan menuliskan kesan yang Melan dapatkan selama sesi konseling dan menuliskannya dalam kertas. Nah, sementara Melan menulis, saya juga menuliskan kesan saya yang didapatkan dalam sesi itu. Boleh ditulis. Baik, nah bolehkah saya tahu apa yang Melan tulis mengenai sisi konseling kedua kita hari ini? Saya bisa mengubah perasaan negatif menjadi positif, seperti contohnya ambil hikmahnya aja gitu. Contohnya sisi konseling membantu saya untuk lebih menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Oke, saya senang sekali ternyata Mei ini mendapatkan banyak hal positif dari sesi kita hari ini. Baik, sekarang saya ingin membacakan hasil dari pengalaman sesi konseling kedua hari ini ya. Saya sangat senang sekali pada Melan karena hari ini Melan ini kemajuannya sangat terlihat dari diri kamu sendiri. Nah, Melan menceritakan bahwa Melan ini mampu mengerjakan tugas dengan baik. Bahkan Melan menceritakan pengalaman keberhasilan seperti memandang berpikir positif kepada semua orang di masa lalu. Nah, Melan juga bercerita begitu bahagianya ketika Melan ini betapa bahagianya pada saat Melan masih kecil, karena memang rasa kasih sayangnya itu orang tua itu masih sangat ada ya, seperti itu. Nah, dan Melan juga mampu mencapai posisi di angka 8, di mana sebelumnya itu Melan berada di posisi 5 seperti itu ya. Nah, Melan juga adalah orang yang mampu menampilkan diri menjadi orang yang penuh percaya diri, dan perubahannya itu sangat terlihat. Dan untuk itu, karena keinginan Melan untuk menjadi lebih baik dengan meningkatkan berpikiran secara positifnya itu, Melan berjanji pada diri sendiri untuk melakukan latihan seperti latihan di minggu sebelumnya, seperti itu. Kemudian saya harap di sesi selanjutnya Melan ini bisa untuk naik 1 poin lebih ke atas yang seperti itu. Baik, sepertinya sesi konseling kedua kita ini mesti kita akhiri ya Melan. Dan pada saat sesi kedua nanti, ketika nanti saya ingin kamu laporkan perubahan positif yang terjadi pada diri kamu setelah sesi kita hari ini. Oke, terima kasih Melan untuk waktunya. Kita bertemu lagi pada sesi kita yang ketiga, jadi minggu depan. Terima kasih.